Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khalid Asyafi'i dari kelas mata kuliah Sistem Dinamis. Di sini saya akan menceritakan dan menjabarkan hasil dari tugas besar kami, yaitu dengan diambil dari judul analisis skenario penyebaran COVID-19 dengan skala nasional berbasis sistem dinamis, di mana nanti ada casual group diagram dan ada stock and flow diagram. Untuk kasus COVID-19 sendiri, bisa dilihat dari dunia itu dimulai dari tahun 2019 bulan Desember, tepatnya di Wuhan, Cina. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, pemerintah menyatakan secara resmi kasus pertama COVID-19 itu dimulai di sekitar bulan Maret. Dan kemudian berlanjut hingga bisa dilihat pada grafik sebelah kiri, untuk total case-nya itu terus mengalami peningkatan. Dan di akhir pada bulan Juni tanggal 12 itu sudah mencapai lebih dari 2 juta kasus. Dan untuk kasus meninggal ini sangat dipengaruhi dengan kasus COVID yang ada di Indonesia. Bisa dilihat grafiknya dari bulan Mei, Juli hingga bulan Mei kembali di tahun 2021. Jadi dari Mei 2020 hingga 2021 itu mengalami pasang surut naik turun. Hal ini disebabkan oleh yang pertama dari jumlah COVID itu sendiri. Jika jumlah COVID itu meningkat, otomatis maka jumlah yang meninggal pun akan meningkat. Dan jumlah yang meningkat ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pergerakan masyarakat yang lebih dinamis. Dan jika PSBB misalkan longgar, maka dilihat bahwa jumlah COVID itu menjadi naik. Dan ketika PSBB menjadi ketat, jumlah COVID ditekan kembali menjadi turun. Dan pada bulan Juni, karena PSBB sudah mulai longgar dan di beberapa titik malah tidak ada, jadi bisa dilihat di grafik terakhir yang meninggal itu meningkat karena pergerakan masyarakatnya juga dinamis lagi dan tidak banyak yang tidak patuh dengan prokes. Sehingga untuk menjabarkan analisis dari skenario COVID-19 itu ya, COVID-19 tersebut, maka kelompok kami menjabarkannya melalui yang pertama ada causal loop diagram. Yang di sini terdapat variabel-variabel yang berpengaruhnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada efektivitas dari vaksin itu sendiri. Dan untuk efektivitas vaksin itu 60% sesuai dengan Sinovac. Kemudian pemahaman penduduk tentang COVID-19 dan juga jumlah penduduk awal yang divaksin. Itu nanti ketiga variabel itu akan mempengaruhi terhadap target vaksinasi yang efektif. Yang efektif di sini adalah yaitu populasi yang diasumsikan itu sudah kebal dengan COVID. Karena kan efektivitas vaksin itu 60%. Jadi 60% warganya diasumsikan kebal dan 40% warga yang sudah divaksin itu diasumsikan masih rentan terkena COVID-19 kembali walaupun sudah divaksin. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada jumlah penduduk yang divaksin. Setiap bulannya ada berapa. Dan untuk jumlah penduduk tersebut akan mempengaruhi dari jumlah penduduk yang tidak patuh. Tidak patuh di sini bisa diambil dari ketidakdisiplinan pendudukan prokes, ada variabelnya, dan jumlah penduduk Indonesia. Sehingga diakumulasikan menjadi jumlah penderita terinfeksi dengan asumsi bahwa jumlah penduduk yang tidak patuh itu dengan tingkat penularannya itu, misal di sini kita ambilnya sekitar 90%, nah itu nanti diakumulasikan bahwa diasumsikan bahwa jumlah penderita yang terinfeksi itu merupakan 90% dari jumlah penduduk yang tidak patuh. Sehingga didapatkan jumlah penderita akhir, yaitu dari jumlah penderita terinfeksi dikurangi dengan jumlah penderita sembuh. Jumlah penderita sembuh itu jika didapatkan dari sumber-sumber yang ada, itu 90% pasien COVID-19 itu besar probabilitasnya sembuh. Dan jumlah penderita akhir ini akan kemudian diambil pasien dirawat di rumah sakit, yaitu 1/4 dari pasien COVID-19 itu dirawat di rumah sakit. Sehingga nanti didapatkan bor atau bed occupancy rate yang didapatkan dari kapasitas rumah sakit nasional. Selanjutnya saya akan menceritakan dan menjelaskan dari stop and flow diagram kelompok kami. Bisa dilihat ini merupakan stop and flow diagram
dari kelompok kami. Di sini kami mengambil yang pertama efektivitas vaksin tadi 60%, 0,6 yaitu diambil dari Sinovac. Kemudian pemahaman penduduk tentang COVID-19, kita mengambil asumsi bahwa 75% masyarakat Indonesia sudah paham betul dengan bahaya COVID-19 dan 25%-nya masih butuh bimbingan untuk lebih memahami tentang bahaya COVID-19 itu sendiri. Dan jumlah penduduk awal divaksin di sini diambil 30 juta berdasarkan target pemerintah untuk memvaksinasi 1 juta orang tiap harinya. Sehingga jika kita mulai mensimulasikan, didapatkan target vaksinasi yang efektifnya itu adalah sebesar sekitar ada di angka 13.500.000 orang. Ini yang sudah diasumsikan kebal. Karena tadi kan ini itu persentase 60% dari orang yang sudah divaksinasi dan 40%-nya itu berarti yang sudah divaksin kita anggap ada kemungkinan untuk terkena COVID-19 lagi. Bisa dilihat. Kemudian untuk jumlah penduduk yang divaksin di sini akan mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada bulan kedua hingga terakhir di sini kami periodenya itu bulan ke-20 itu sudah mencapai di angka 200 juta lebih, dan untuk jumlah penduduk Indonesia itu 270 juta orang, sehingga pada bulan ke-20 bisa dikatakan bahwa seluruh warga Indonesia sudah berhasil divaksin. Bisa dilihat pada tabel ya, 283 juta sekian penduduk. Kemudian untuk jumlah penduduk Indonesia tadi 270 juta, kita ambil asumsinya, dan ketidakdisiplinan penduduk akan prokes di sini kita mengambil angka 15%. Sehingga didapatkan jumlah penduduk yang tidak patuh pada grafik ini adalah sebesar, bisa dilihat terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena bisa dilihat pada rumus, yaitu jumlah penduduk Indonesia dikurangi jumlah penduduk divaksin, karena jumlah penduduk yang divaksin itu setiap bulannya itu selalu meningkat. Sehingga jumlah penduduk yang tidak patuh itu setiap bulan pun akan menurun, beriringan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin. Dan bisa dilihat kembali tadi untuk grafiknya seperti ini, dari 40 juta hingga berkurang secara stagnan hingga angka 0. Untuk tingkat penularannya kita ambil sebesar 90% kalau terjadi kontak secara langsung, dan diasumsikan bahwa jumlah penduduk yang tidak patuh ini 90%-nya itu akan terinfeksi COVID-19. Sehingga bisa dilihat pada grafiknya, jumlah penderita terinfeksi itu awalnya tinggi dan kemudian menurun. Karena tadi masih satu sejalan dengan jumlah penduduk yang tidak patuh. Untuk jumlah penderita akhir, ini didapatkan hasilnya adalah dari jumlah penderita sembuh, jumlah penderita terinfeksi dengan jumlah penderita sembuh. Sehingga untuk grafiknya, pertama-tama akan dikenaikan terlebih dahulu, kemudian menurun hingga akhirnya pada bulan ke-20 mendekati angka 0. Dan untuk jumlah penderita sembuh di sini adalah 90% dari jumlah penderita akhir. Sehingga untuk jumlah ini pun akan sejalan dengan jumlah penderita akhir. Awalnya karena jumlah penderita awalnya naik dulu, kemudian lama-lama turun karena beriringan dengan jumlah COVID pun yang turun. Untuk jumlah pasien yang dirawat ini 1/4, sekitar 25% dari jumlah penderita akhir yang didapatkan sebesar ini angkanya. Dan untuk kapasitas rumah sakit itu berdasarkan sumber-sumber yang didapat sebesar 33.100.000 kasur yang ada. Dan untuk bornya itu adalah jumlah pasien dirawat dibagi dengan kapasitas, sehingga didapatkan untuk nilai bornya awalnya hampir pada bulan kedua itu hampir
hampir sekitar 500% atau 400% lebih bornya. Kemudian hingga pada bulan ke-12 200% bornya, dan terakhir pada bulan ke-20 ini 0%. Kita asumsikan di sini bahwa yang udah pada sembuh semua si pasien COVID-nya, karena berdingan dengan vaksinasi yang sudah menyeluruh ke masyarakat Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.